Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Nadia Abdullah nggak tahu ini sudah ada di daerah mana ini. Tapi yang jelas kalau dari Hayam Mulk sudah jauh sekali. Terkesima kan berhenti di masjid ini. Indah. Arsiteknya bagus. Ini masjid Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Daerah mana ini? Aku nggak tahu. Bagus sekali. Megah, mewah. Dan aku paling suka sekali potongan masjid kayak ini. Benar-benar rumah Allah. Nggak ada pagar sama sekali. Ini ya, ini jalan raya ini. Terbuka. Nggak ada pagar sama sekali. Benar-benar potongan rumah Allah. Ya, ini juga nggak dikasih pintu. Hebat, arsiteknya hebat. Benar-benar hebat. Semua orang bisa langsung masuk. Hebat, arsiteknya hebat sekali. Bagus ini. Benar-benar mencerminkan rumah Allah. Siapa saja boleh masuk, boleh sholat. Bagus. Indah sekali. Masjid Baitul Mutakin namanya. Gak tahu di daerah mana ini. Terbuka. Mau ngecas, ini langsung ada casannya. Hebat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah, pewarnaannya juga bagus. Ya, HP-nya jelek ini, warnanya bagus. Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, bagus sekali. Arsiteknya, tukang warnanya, tukang ngecatnya, pinter. Kali ini aku cuman mau membuka rahasia Allah. Kenapa kita umat Islam diwajibkan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dulu waktu aku di SMA dulu, aku pernah baca koran di Kompas itu gitu. Dan di koran tersebut ada artikel yang bercerita tentang Dr. Frederick dari Amerika gitu, mengadakan riset percobaan dari 2 tikus yang lahir secara bersamaan. Katanya 6 tikus ya, cuman yang diambil cuma 2 untuk riset penyelidikan dia gitu. Ditaruh di masing-masing kurung ya, di kurungan tikus itu. Tikus yang satu dikasih makan di jos, gak dijatah gitu, pokoknya dikasih makanan, dikasih roti sudah. Roti itu diletakkan di sangkarnya itu. Terus tikus yang satu enggak, cuma dikasih makan pagi dan sore aja oleh Dr. Frederick itu gitu. Ternyata tikus yang di jos, yang dikasih makan roti sesuka dia makan itu,
umur 10 tahun katanya sudah meninggal gitu, kata dokter Fredrik itu. Nah, yang dijatah makan itu meninggalnya sampai umur 25 tahun gitu. Nah, dari riset beliau tersebut akhirnya beliau itu kan Kristen kan. Akhirnya masuk Islam dia gitu. Oh, ternyata puasa itu memanjangkan umur. Itu keputusan beliau gitu loh. Puasa itu memanjangkan umur gitu. Itu dari riset beliau. Dan aku percaya, bukan percaya ya, karena kenyataan. Karena aku kan sudah bilang, kalau ingin berdebat dengan aku, dasarku cuma 3. Semua ulama, semua ilmuwan, semuanya, siapa saja yang ingin berdebat dengan aku, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kalau tidak sesuai dengan yang ku dengar, kalau tidak sesuai dengan mataku yang kulihat, aku gak percaya gitu ya. Dasarku cuma 3. 1 Al-Quran, 2 mataku, 3 telingaku gitu. Kalau ingin berdebat dengan aku, siapa aja silahkan ke rumah, datang ke rumah, berdebat. Umpamanya nggak setuju atas penyembahan matahari ini. Karena apa? Aku cuma ingin memakmurkan. Karena aku tahu cerita Al-Quran itu pasti benar, pasti jadi kenyataan. Di Al-Quranku mengatakan kalau Ratu Balqis dan rakyatnya itu bergelimang harta. Sampai Nabi Sulaiman itu naksir karena kekayaan beliau. Para penyembah matahari itu bergelimang harta. Aku aja yang bukan pegawai negeri, yang wira swasta, gak pernah kekurangan itu. Demi Allah, gak pernah kekurangan. Aku mau makan, ya tinggal makan. Pengen ini, ya tinggal beli ini gitu. Kayak di surga kehidupanku itu. Aku haus, tinggal minum. Aku lapar, tinggal makan. Aku ngantuk, tinggal tidur gitu. Enak, kehidupanku enak. Karena aku selalu baca sholawat 30 pada saat aku sholat fajar, kunutnya. Kalau sore hari aku juga bukan sholat fajar, tetap sholat 2 rakaat juga aku gitu. Cuman bedanya kalau pagi hari aku sehabis sholat subuh usalli fardal fajri gitu. Kalau aku wajibkan itu, bukan sunat. Kalau untuk aku pribadi loh. Jadi kalau untuk yang menganu, aku karena aku penyembah matahari ya, aku qobliyah subhe, sholat subuhnya, sholat fajarnya, juga sholat duhanya, aku menghadap ke timur semuanya gitu. Qobliyah subhe, terus sholat subuh, sholat rakaatil fajri, juga sholat duha, aku menghadap ke timur. Kalau sudah sore, sholat qobliyah asri, sholat asar, juga sholat rakaatil fajru itu. Usalli fardal rakaatil fajru gitu. Aku bedakan, nggak tahu, cuman petunjuk dari Allahku. Kalau ke timur rakaatil fajri, kalau ke barat rakaatil fajru gitu. Aku nggak tahu alasannya, cuman perintahnya seperti itu. Kalau ke timur fajri, kalau ke barat fajru gitu. Nggak tahu, ya aku laksanakan karena itu perintah Allahku, perintah matahariku gitu. Kalau ke barat usalli fardal fajru gitu aku.
Kalau ke timur usalli fardal fajri gitu. Biar ada bedanya antara mau terbit dan tenggelam gitu. Alasannya seperti itu. Jadi kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Untuk memanjangkan umur kita. Itu riset dokter Amerika ya, profesor Amerika, yang akhirnya beliau itu masuk Islam gara-gara riset tersebut, keluar dari Nasrani. Karena di Nasrani ya puasa ada juga katanya puasa. Tidak tahu, aku nggak pernah mempelajari pelajaran Nasrani karena aku paling benci sama Nasrani itu. Ya. Masa di Amsal 7 itu seorang istri bercinta sampai pagi ketika suaminya kerja keluar kota. Pelajaran apa itu, kitab apa itu? Wah, benci aku itu. Kitab kok ngajari nggak bener. Ada juga cerita seorang bapak menghamili kedua anak perempuannya. Aduh, kitab apa ini gini aku. Kok bisa? Dan di akhir cerita nggak ada larangan, cuma diceritakan aja. Janganlah kamu menzinai, nggak ada itu. Kitab apa itu? Nggak seneng aku. Kitab kok ngajari. Makanya persembahannya kan segitiga kan, ngecup bibir terus ngecup susu. Ngecup bibir pegang susu dua, kan gitu kan cara persembahannya itu. Nggak tahu lah, pokoknya aku nggak seneng gara-gara Amsal 7 seorang istri berkhianat sampai pagi katanya. Benci sekali aku pelajaran itu karena aku pernah dikhianati oleh istri pertama aku itu. Pengkhianatan seorang istri itu, langit biru yang lebar ini ya, langit biru yang lebar ini untuk menutupi lukanya hati gak cukup. Itu sakitnya hatiku atas pengkhianatan. Apalagi Ibu Pertiwi yang datang padaku ketika melihat para koruptor itu, menangis beliau, sakit hatinya. Makanya kalau seandainya Pak Jokowi itu mengangkat Algojo, aku ingin jadi Algojo, aku penggal kepala koruptor itu, aku hukum mati semuanya itu. Benci aku pada pengkhianatan, makan uang rakyat itu, paling benci aku itu. Sudah digaji, jadi punya jabatan kan sudah digaji, kok masih korupsi? Hobi ayalah hobi kumatuatiban. Masih kurang apa pemerintah pada pejabat-pejabat yang korup itu? Penggal yang benar itu. Kalau cuma dihukum enak dia, ketawa dia. Kalau aku penggal sebagai tumbal kemakmuran negeri ini, itu kalau aku paling benci sama koruptor itu. Benci sekali. Kalau Bung Karno mengorbankan 9 jenderal untuk kemakmuran negeri Indonesia, kalau aku kutumpahkan semuanya, para koruptor itu, kepalanya kupersembahkan pada Ibu Pertiwi yang menangis, yang datang kepadaku, biar makmur negeriku. Penggal, hukum penggal itu yang benar untuk para koruptor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.